Faktor ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja menjadi salah satu penyebab banyaknya pengangguran di Indonesia. Apakah Bro Aziz tahu, terdapat faktor penting dalam tahapan proses rekrutmen yang tidak banyak disadari dan pelamar banyak yang gugur dalam proses tersebut, yaitu pengecekan B-checking atau SLIC. Apa itu SLIC? SLIC merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. SLIC dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada pelaporan SLIC, verifikasi untuk kerjasama pelaporan SLIC dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum, berikut merupakan kategori kredit macet. Call 1 atau lancar, debitur tidak mengalami tunggakan pembayaran. Call 2 dalam perhatian khusus, debitur mengalami tunggakan pembayaran 1-90 hari. Call 3 kurang lancar, debitur mengalami tunggakan pembayaran 91-120 hari. Call 4 diragukan, debitur mengalami tunggakan pembayaran 121-180 hari. Dan call 5 atau macet, debitur mengalami tunggakan pembayaran lebih dari 180 hari. Lalu, apa sih hubungannya cari kerja dengan SLIC? Faktanya, banyak loh perusahaan yang akan melakukan pengecekan B-checking atau SLIC kepada calon karyawannya. Walaupun Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Bapak Profesor Dr. Handes Anwar Sanusi, MPA, PhD, mengungkapkan bahwa SLIC OJK atau B-checking tidak ada kaitannya dengan penerimaan atau rekrutmen pegawai. Namun, hal tersebut dibutuhkan perusahaan untuk mengurangi risiko dalam proses perekrutan, dikarenakan riwayat kredit yang buruk dapat menjadi indikasi potensi masalah keuangan yang dapat berdampak pada kinerja atau stabilitas perusahaan. Jika dilihat dari kategori kredit, banyak dari perusahaan yang masih bisa melanjutkan proses rekrutmennya jikalau calon karyawan berada di kategori maksimal Call 2. Perlu diingat oleh Bro Aziz, pengecekan SLIC oleh perusahaan perlu izin dan persetujuan oleh calon karyawan. Bro Aziz juga harus aware ya sama status SLIC-nya. Lalu, bagaimana jika status SLIC Bro Aziz sudah di posisi Call 3 atau melebihi Call 3? Berikut cara membersihkan nama di SLIC OJK. Yang pertama, pastikan Bro Aziz tidak ada pinjaman yang tertunda. Laporkan pelunasan ke bank atau lembaga keuangan dan minta surat keterangan lunas. Pantau SLIC untuk mengecek apakah ada perubahan skor atau tidak. Jika ada kesalahan dalam data SLIC OJK, silakan ajukan permohonan klarifikasi kepada OJK. Apakah Bro Aziz tahu pengecekan B-checking atau SLIC bisa dilakukan secara mandiri? Pengecekan secara offline. Bro Aziz dapat datang langsung ke kantor OJK di Jakarta atau kantor-kantor perwakilan OJK di daerah. Dan diharapkan untuk membawa dokumen pendukung dan akan diminta untuk mengisi formulir permintaan informasi debitur. Petugas OJK akan melakukan pencetakan kesesuaian formulir dan dokumen pendukung, dan hasil akan dikirimkan melalui email pemohon yang didaftarkan. Bro Aziz juga dapat melakukan pengecekan secara online dengan cara buka aplikasi melalui laman idepku.ojk.go.id, lalu klik menu pendaftaran pada halaman utama aplikasi Idepku OJK. Isi data registrasi secara lengkap dan benar, lalu unggah foto diri dengan memperagakan instruksi yang diminta aplikasi. Setelah pendaftaran berhasil, pemohon akan menerima email dari OJK yang memuat informasi nomor pendaftaran. Pemohon dapat melakukan pengecekan status permohonan pada menu status layanan dengan mengisi nomor pendaftaran. OJK akan memproses permohonan IDEP dan mengirimkan hasil IDEP melalui email pemohon paling lambat 1 hari kerja setelah pendaftaran dilakukan. Tidak ada larangan Bro Aziz untuk menggunakan pinjaman online karena mungkin kebutuhan tiap orang yang berbeda-beda. Namun harus lebih bijak dalam menggunakan pinjaman online, pay later, atau lainnya. Untuk pertanyaan lebih lanjut terkait IDEP, Bro Aziz dapat menghubungi kontak OJK melalui nomor telepon, email, atau WhatsApp yang terlampir.